Halo, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Arjimed. Nah, senang lagi berjumpa bersama dengan Anda dan Anda bersama dengan saya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara penyelesaian persamaan trigonometri ya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskannya untuk sinus X ya. Untuk sinus X sama dengan sin alfa derajat ya gitu ya. Nanti untuk cos dan tangen nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum kita masuk untuk contoh-contoh, maka saya mau menerangkan sekilas tentang pembagian kuadrat yang barangkali sudah pernah Anda pelajari sebelumnya ya. Nah, pada pembagian kuadrat ya, pada pembagian kuadrat diketahui bahwa pada kuadran tertentu ada yang bernilai negatif dan ada yang bernilai positif gitu ya. Oke, dah ya. Nah, di sini kita bikin 0 derajat, tapi kalau misalnya membentuk siku-siku menjadi 90 derajat, lalu ini 180 derajat, ini 270 derajat. Nah, apa saja yang positif di kuadran pertama? Ya kan, kuadran pertama. Yang positif di kuadran pertama adalah saya. Adalah semuanya ya, semuanya. Nah, apa saja itu semuanya? Termasuk sinus ya. Termasuk sinus, kemudian kosinus, kemudian tangen ya. Tangen, kosekan, sekan dan kotangen. Jadi pokoknya semuanya lah ya. Nah, kemudian kita lihat apa saja yang positif di kuadran yang kedua, ya kan? Yang positif di kuadran kedua adalah hanya sinus saja, hanya sinus saja. Selain dari situ adalah bernilai negatif, negatif. Oke dah, ya. Kemudian untuk kuadran yang ketiga yang bernilai positif itu hanyalah tangen, ya, hanyalah tangen. Dan untuk kuadran yang terakhir yaitu keempat, yang positif itu hanyalah kosinus saja ya. Selain daripada itu berarti bernilai negatif ya. Oke, nah saya bikin lagi ya biar lebih jelas. Nah, sekarang saya kaitkan dengan persamaan trigonometri, persamaan trigonometri ya. Nah, saya bikin di sini. Nah, biar lebih jelas. Ini saya bedakan warnanya ya. Oke. Saya bikin di sini. Nah, gini. Oke, yang fokus kita sekarang adalah hanya di kuadran yang pertama dan kedua. Nah, pertama dan kedua. Kenapa? Karena kita hanya menyinggung sinus saja ya. Hanya menyinggung sinus. Nah, gitu kan. Hanya menyinggung sinus. Untuk cos dan tangen nanti untuk selanjutnya. Tapi karena kebetulan sinus itu bernilai positif hanya di kuadran pertama dan kedua, maka itu yang kita singgung. Nah, patokan kita di sini adalah sumbu X-nya. Sumbu X tahu ya? Berarti ini sudut berpelurus antara 0 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini patokan kita ini. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau begitu, karena yang ditanya adalah sin X, maka X itu nanti kemungkinan ada dua versi. Yang pertama ini. Nah, ini versi. Nah, karena patokan kita sumbu X, maka alfanya bukan di sini. Nah, gitu. Tapi di bawah, karena patokan kita sumbu X, maka alfanya di sini. Nah, gitu. Dan kemudian sin itu bernilai positif di kuadran kedua, maka seandainya nanti sudutnya di sini, nah, maka kita akan meletakkan sudutnya di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, seperti apa namanya ini? Seperti manusia tanpa kepala. Gitu. Oke lah ya. Nah, dari sini akan muncul nilai-nilai X ya, nilai X ya. Untuk yang pertama nilai X itu ya, nilai X sama dengan ada dua versi ya. Kenapa dua versi? Karena ada dua, ini pertama, ini kedua. Oke. Maka nilai X yang pertama itu adalah kalau kita putar mulai dari 0 derajat berarti sampai sini, berarti besarnya adalah alfa. Besarnya adalah alfa derajat, besar sudut itu. Gitu kan. Nah, kemudian masih ada lagi rupanya ini di sini. Berarti itu kalau kita putar mulai dari 0 derajat, maka akan seperti ini. Gitu, berputar sampai di sini.
Nah, gitu. Oke, kalau begitu, maka kita melihat berapa sudut ini. Nah, gitu kan. Nah, sudutnya adalah karena kita patokannya sumbu X, maka besarnya adalah 180 dikurang besar alfa, ya, besar sudut. Maka X itu bisa ditimbulkan oleh 180 derajat dikurang alfa derajat, ya kan? Iya dong ya. Oke, maka kalau begitu, kalau kita fokus untuk yang poin pertama ini, maka kemungkinan sebentar ya. Kemungkinan saya bikin lagi ini tadi 180 kurang alfa. Nah, kemungkinan kalau kita fokus untuk yang poin pertama, maka bagaimana kalau seandainya perputaran antara ini di sudut ini akan berputar berulang-ulang kali, ya. Misalkan udah berhenti di sini, tapi rupanya dia belum puas, dia berputar dulu. Dia berputar dulu menuju ke sini. Nah, udah berapa perputarannya ini? Satu kali. Satu putaran penuh sebesar 360 derajat. Maka ini kita tambah 360 derajat. Nah, gitu. Ya kan? Lalu, kalau misalnya dia belum puas bagaimana? Berarti dia berputar lagi. Berputar lagi. Nah, gitu. Berputar lagi dia. Nah, bagaimana? Berarti ini harus dua kali putaran. Berarti 2 kali 360. Oke, kita bikin 2 kali 260. Lalu bagaimana kalau dia belum puas? Dia berputar lagi terus, ya. Berputar lagi. Oke, berputar lagi. Udah berapa kali dia berputar? Gitu kan. Udah 3 kali. Berarti ini nggak boleh kita hapus, ya kan? Udah lagi 2, berarti kita hapus lagi 3. Lalu bagaimana kalau berputar lagi? Kita putar lagi 4. Nah, kalau begitu, jangan kita bikin 2 di sini, tapi kita bikin saja dia adalah K. K itu adalah suatu bilangan bulat yang akan bisa berganti-ganti tergantung interval tertentu nantinya. Gitu. Jadi bisa saja K-nya nanti bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, O3. Nah, itu khusus untuk poin yang pertama. Lalu bagaimana dengan poin yang kedua? Ini saya hapus dulu. Poin yang kedua, mari kita tinjau. Mari kita tinjau sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke, kita bikin lagi nih. Nah, tadi kan yang pertama itu dari sini menuju ke sini adalah 180 derajat dikurang alfa derajat. Nah, bagaimana kalau ini juga mau berputar? Berarti berputar dia dari sini menuju ke sini. Udah 1 kali putaran dong, ya enggak? Iya. Berarti harusnya tambah 360 derajat. Ya enggak? Karena udah 1 kali putaran. Kalau misalnya dia belum puas berputar lagi. Ini mau dipuasin pula ini kan, berputar-putar terus, ngambek dia kan. Gitu kan. Nah, maka ini harusnya 2 kali. Gitu. Lalu kalau misalnya dia berputar lagi gimana dong? Berputar lagi, udah 3 kali. Nggak mungkin lah terus-terusan kita hapus itu. Berarti kalau begitu ini juga wajib ditambah, ya. Ditambah berapa? Ditambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu dong, ya. Jadi nanti untuk mendapatkan nilai X itu, ya, ada 2 versi untuk sinus, ya. Ada 2 versi. Yang pertama itu adalah bahwa X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan yang kedua adalah 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya X itu dibikin dalam bentuk radian, ya kan? Dalam bentuk radian, maka bisa kita bikin lagi rumus yang kedua, ya. Bahwa, ya, X itu, ya, sama dengan alfa derajat ditambah, ya kan? Tambah K dikali
2V. Nah, kenapa 2V, Pak? Nah, 360 itu 2V loh, ya. Jadi V itu sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanya 360 derajat? Maka ini otomatis 2V. Nah, gitu. Oke ya, oke. Maka ini bisa kita bikin dalam bentuk radian, ya, menjadi yang poin yang kedua bisa kita bikin menjadi V. Nah, gitu kan. V karena ini kan 180. V dikurang alfa derajat tambah K dikali 2V. Nah, gitu dah, ya. Oke ya. Oke. Nah, ada dua rumus yang boleh kita lihat. Apabila nanti sudutnya atau X yang ditanya dalam bentuk sudut, maka kita bikin ini. Tapi kalau misalnya dalam bentuk radian, maka kita bikin versi yang kedua. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat contohnya. Karena kalau misalnya ini saya jelaskan terus, nanti Anda bingung. Nah, oke. Kita masuk ke contoh. Contoh. Oke. Misalkan kita ditanya mencari himpunan penyelesaian, ya. Gimana cara bikinnya ini, ya? Mencari himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Mencari himpunan penyelesaian persamaan trigonometri, ya. Yang pertama untuk sin 2x, misalnya sin 2x sama dengan sin 50 derajat dalam interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, artinya kita mencari nilai X. Maka ini kita jawab. Kita jawab langsung, ya. Apa saja nilai X yang memenuhi. Ya, gitu. Oke. Nah, pertama tadi adalah 2X sama dengan sin 50 derajat. Maka ada dua kemungkinan. Nah, karena ini yang ditanya adalah bukan dalam bentuk V radian, ya, dalam bentuk radian, maka kita nanti mencari sudut-sudutnya, ya. Oke. Maka nilai X yang memenuhi kita coba dulu, ya. Untuk pertama adalah bahwa 2X itu tadi, ya, kita ingat lagi ini. Nah, ini X. X-nya adalah alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini menjadi alfa derajat pertama, ya. Alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau versi yang kedua, bahwa 2X itu, ya, 2X itu sama dengan, kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat lagi. Ini yang kedua. 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti ini menjadi 180 derajat dikurang alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, itu ada dua versi, ya enggak? Nah, iyalah, ya. Jadi ini atau gitu. Atau. Oke, kita lihat. Kalau misalnya ini kita mau cari nilai X-nya, berarti kedua ruas harus sama-sama bagi 2, ya. Nah, ini otomatis ini menjadi apa? Ini menjadi tetap 2X dulu, ya. Alfanya berapa alfanya? Alfanya adalah 50 derajat. Ini 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau, ya kan? Atau 2X itu sama dengan 180 derajat dikurang berapa? Dikurang 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu, ya. Oke, Nah,
Ini sama-sama bagi 2 nih. Ya, kita sama-sama bagi 2. Coba, ayo bagi 2. Oke, kedua rows sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 berarti tinggal X. 50 dibagi 2 berarti tinggal 25 derajat. Nah, gitu kan. Ini K dikali 360 derajat bagi 2 menjadi K dikali 180 derajat. Ya kan? Iya dong. Bagaimana dengan versi yang kedua? Berarti sama-sama bagi 2. X sama dengan 180 dikurang 50 tadi berapa? Yuk. Berarti jumlahnya ini di atas adalah berapa? Ayo. Halo. Gitu kan. 180 dikurang 50 berapa? Ayo. 130 dibagi 2 berarti 65 derajat ditambah ini bagi 2 nih. K dikali 300 dibagi 2 180 derajat dong ya. Oke. Maka kalau begitu berarti sekarang kita cari nilai-nilai K-nya ya, K yang memenuhi dalam interval ini ya. Dalam interval ini. Coba pertama. Kalau K-nya 0 bagaimana? Oke kan? Kalau K-nya 0, kita bikin nilai X-nya. Ayo sama-sama ya. Berarti K-nya nanti 0. Gitu. Oke. Berarti ini menjadi 25 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, maka jawabannya ini adalah 25. Kenapa 25 Pak? Karena 0 kali 180 derajat kan 0. Jadi tinggal 25. Apakah ini memenuhi? Memenuhi karena dia berada di antara 0 sampai 360 derajat. Berarti 25 masuk. Oke. Bagaimana kalau K-nya 0 di sini? K 0 di sini. K mendekati 0. Gitu. Berarti X-nya berapa? X-nya berapa? Berarti ini 65 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Nah, berapa nilainya? Adalah 65. Gitu. 65 ini 25. Kenapa 65, Pak? Karena 65 derajat ditambah 0. Ini kan 0 ya. 0 dikali 180 kan 0. Berarti tinggal 65. Apakah 65 masuk? Masuklah ya. Karena X itu ya, 65 itu berada di antara 0 dengan 360 derajat. Benar nggak? Benar. Oh ya, betul. Oke. Kita boleh bikin lagi. Bagaimana kalau dia 1 kali putaran? Nah, ini 1 kali putaran. Berarti K-nya 1. Gitu kan. Oke. Maka X-nya kita coba. Berarti tadi ini 25 derajat tambah K. Tambah K-nya berapa K? K-nya 1 kan? Karena 1 kali putaran. Nah, 1 dikali 180 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Oke, berarti ini menjadi 25 ditambah berapa? 25 ditambah 180 derajat. Berapa itu? Berarti jawabannya adalah 205. Ini 205. Apakah 205 masuk di sini? Pasti masuk. Kenapa? Karena 205 itu berada antara 0 sampai 360 derajat. Nah, coba kita bikin di sini. K untuk 1 kali putaran penuh. Berarti X-nya sama dengan 65 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah gitu. 1 kali 180 berapa? 180 tetap. Ditambah 65 berapa? 245 derajat. Iya enggak? Iyalah. Maka ini pun masuk. Ya, karena berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat, begitu ya. Oke, bagaimana kalau misalnya K-nya 2? K-nya 2 kita coba. K-nya 2. 2 kali putaran. Berarti X sama dengan 25 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Nah, ini berapa? 2 kali 180 derajat berapa? 360 derajat. Ditambah 25 derajat.
Wah, udah luar biasa. Berarti jumlahnya berapa? 360 tambah 25. Berarti jumlahnya adalah 385 derajat. Coba, 385 derajat. Apakah ini masuk dalam interval di atas? Masuk nggak? Nggak kan? Karena udah melampaui. Berarti lewat dari 360 derajat. Berarti itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka ini K tidak berlaku untuk K sama dengan 2, khusus yang pertama. Kita hapus karena nggak masuk. Gitu kan. Oke, bagaimana dengan yang di sini? Kita coba. K-nya 2. Ini X sama dengan 65 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Ya enggak? Nah, 2 dikali 180 derajat udah 360 derajat, ya enggak? Ya, pas. Ditambah 65. Itu kan. Berarti udah 400 berapa? 425 derajat, ya enggak ya? Nah, kalau 425 berarti udah melebihi dari interval ini, ya kan? Nah, udah melebihi, berarti K untuk 2 pun di pilihan yang kedua pun tidak boleh masuk, ya kan? Kita hapus kalau begitu. Otomatis yang K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya pasti tidak boleh masuk. Nah, kalau berarti yang boleh masuk nilai X itu adalah pertama 25, kemudian 65, 65, 205, 245. Jadi HP-nya himpunan penyelesaian yang boleh masuk adalah pertama adalah 25 derajat, kemudian 65 derajat, kemudian 205 derajat, dan terakhir 245 derajat. Oke lah ya. Gampang kan? Gampang lah ya. Oke, coba kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke. Nomor 2. Misalkan kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian dari sin 3x, ya kan? Sin 3x derajat sin 3x sama dengan sin 45 derajat. Nah, dalam interval X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 360 derajat ya. Itu boleh berubah-ubah ya. Ini nilai X itu berada di interval mana saja pun boleh. Misalkan saja bisa saja X-nya berada lebih besar sama dengan min 270 derajat. Boleh-boleh saja ya, tergantung soal ya. Oke. Maka sama juga dengan versi yang tadi ya. Ingat lagi rumus yang awal kan. Oke, kita bikin bahwa yang pertama untuk 3x itu ya, ada versi pertama tadi bahwa rumusnya adalah alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat, ya enggak? Atau versi yang kedua bahwa 3x itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dari mana saja itu, Pak? Gitu kan. Ya iyalah, ini dari tadi. ini yang ini. Itu kan. Kalau pertama tadi adalah alfa ditambah ini, dan yang kedua ini. Gitu dong ya. Ini yang kedua. Masih ingat kan? Nah, masih lah ya. Jadi jangan lupa-lupa itu. Kan saya beritahu. Itu oke. Kita masuk ya. Itulah ini ya. Ini. Itu yang saya barusan jelaskan ya. Oke, maka kita tulis begini. Ini 3x sama dengan alfanya berapa? 45 derajat dong ya. 45 derajat. Berarti ini menjadi 45 derajat ditambah K-nya. K kali 360 derajat. Atau ya 3x itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut
45 derajat. Nah, tambah K dikali 360 derajat ya. Oke. Maka kalau begitu, ini boleh kita sederhanakan sama-sama bagi 3 semuanya. Karena untuk mendapatkan nilai X-nya, berarti X sama dengan, ini 45 bagi 3 berapa? 15 derajat. Ini kalau dibagi 3, 360 berarti K dikali 120 derajat. Ya enggak? Iya ya. Oke. Ini sama-sama bagi 3 juga. Nah, gitu kan. Oke, nah ini kita kurangkan dulu. 180 derajat dikurang 45 derajat berapa? Berarti 135 derajat dibagi 3. Nah, kan 135 bagi 3 berapa? 45 derajat. Yakin nggak ya? Nah, ini 45 derajat. Ditambah ya. Tambah K dikali 360 derajat. Nah, gitu ya. Oke. Maka dari sini kita boleh mencari-cari apa saja nilai X yang memenuhi ya, sudut-sudut yang memenuhi dengan cara yang seperti awal tadi. Nah, gitu. Kita mulai dari K sama dengan 0 ya. K sama dengan 0. Nah, gitu kan? Sama dengan 0. Kita mulai K sama dengan, ini harusnya sama dengan ya. Yang tadi itu sama dengan ya. Nah, ini saya bikin di sini. Untuk K sama dengan 0. Artinya perputaran tidak ada ya, 0-nya. Karena itu kan berdasarkan putaran ya, K-nya ini. Maka X yang memenuhi di sini, seandainya K sama dengan 0, X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali. Ya kan? Kita gantikannya 0. Berarti kali 120 derajat. Itu artinya 15 derajat ditambah 0. Karena 0 kali 120 kan 0. Berarti ini menjadi 15 derajat. Apakah 15 derajat masuk? Ini apakah masuk? Nah, pasti masuk di antara 0 sampai 360. Ya kan? Iya. Nah, oke, kita lihat juga untuk versi yang kedua. Yang versi yang kedua ini. Berarti ini menjadi X sama dengan 45 derajat ditambah 0. Nah, kali 360 derajat. Kok ini masih 360 lah? Nah, nggak boleh 360 karena harus sama-sama bagi 3. Maka kita ubah ini ya. Sorry ya. Ini kita ubah nih. Nah, ini bukan 360 lagi. Ya. Bukan lagi 360. Tapi K dikali 120 derajat. Nah, gitu. Oke. Maaf ya. Oke, maaf. Diterima, Pak. Oke. Kita lanjut ini. Menjadi 0 dikali 120 derajat. Maka otomatis ini menjadi 45 derajat. Kenapa? Karena 0 dikali 120 kan 0. Ditambah 45 derajat. Apakah 45 masuk di sini? Masuk ya. Karena berada di antara 0 sampai 360 derajat. Ini kita hapus. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya K-nya 1 ya? K-nya bernilai 1. Maka kita cari lagi nilai X-nya. X sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat sama dengan. Nah, oke. 1 dikali 120 ya kan? Iya enggak? Iya. Ditambah 15 berarti 135 derajat. 135 derajat. Oke, apakah 135 masuk? Di sini masuk. Karena dia berada di antara 0 sampai 360 derajat. Bagaimana untuk versi yang kedua? Kalau misalnya kita cari nilai X apakah bisa memenuhi juga? Kayak sama dengan 1. Kita coba. Ini 45 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Nah, 1 dikali 120 kan 120 ditambah 45 derajat. Berapa coba? Ayo. Nah, 165 derajat. Oke dah.
ya. Apakah 165 masuk? Masuk lagi ya. Oke, kita coba lagi bagaimana kalau putarannya sebanyak 2 kali, maka K-nya sama dengan 2. Gitu. Berapa nilai X-nya? Gitu. Ini 15 derajat ditambah 2. 2 dikali 120 derajat. Nah, gitu. Oke, kita kalikan dulu ini. 2 dikali 120 berapa? 240 ditambah 15. Ditambah 15. Berarti jawabannya adalah 255 derajat. Nanti kalau misalnya saya salah menghitung, maka boleh dihitung ulang gitu ya. Oke, kita coba untuk versi yang kedua ini. Coba, yuk. X sama dengan 45 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. Nah, ini berapa? 240 ditambah 45 berapa? 285 derajat. Ya enggak? Iya dong ya. Nah, rupanya bahwa 245 juga masih memenuhi, masih berada di interval 0 sampai 360. Ini masih memenuhi. Kita coba kalau seandainya K-nya bernilai berapa? K-nya bernilai 3. Bernilai 3. Ayo coba dong. Sama dengan 3. Oke, kita cari apakah X memenuhi. X sama dengan, ini kan 15 derajat ditambah 3 dikali 120 derajat sama dengan, gitu kan. Oke, kita kalikan ini. 3 dikali 120 derajat berapa coba? Nilainya adalah 360 derajat ditambah 15. Coba berapa? Besar kali, Pak. Berapa? 375 derajat. Wah, itu melebihi dari 360 derajat, Pak. Berarti dia berada di luar. Kalau di luar nggak boleh main-main di dalam dong. Gitu kan. Berarti kalau begitu ini kita hapus, nggak boleh masuk itu. Kita hapus ini. Nggak boleh masuk. K sama dengan 3. Nah, kalau begitu kita coba juga di sana. Coba di sana, di sini. Berarti untuk K-nya bernilai 3. Kita coba ya. Kita coba di sini. Ini 45 derajat. Ditambah 3 dikali 120 derajat. Nah, 3 dikali 120 derajat berarti 360 ditambah 45 berapa? Ayo. 405 derajat. Wah, apalagi ini Pak, lebih lagi ini. Udah lebih dari boleh dibilang ini overdosis ini. Overdosis. Overdosis bener gitu. Maka kalau overdosis berada di luar dari interval ini, maka kita hapus, nggak boleh masuk. Gitu, nggak boleh masuk. Di luar kamu. Keluar. Gitu. Oke, udah kita keluarkan. Maka kalau begitu, himpunan penyelesaian untuk nilai X ini, ya, X yang boleh memenuhi adalah, ya, yang pertama adalah mulai dari yang terkecil dulu. Ini kan 40. Ini 15 derajat. Ada lagi yang lebih kecil. Ada ini 45 derajat. Oke, apalagi? Ini 135 derajat. Ada lagi, ada ini 165 derajat. Oke, mana lagi? Ini 255 derajat. Dan yang terakhir apa? 285 derajat. Habis deh ya. Oke, itu saja X yang memenuhi. Oke ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kita lanjut satu lagi soalnya, Pak. Bagaimana kalau misalnya yang ditanya berada dalam radian kan gitu, Pak. Oke ya. Nah, kita coba nomor 3. Kita coba nomor 3. Nomor 3 nih. Oke, nomor 3. Misalkan kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian ya untuk sin setengah X ya. Sin setengah X ya kan? Setengah X sama dengan sin V per 4. Oke, nah V per 4 dalam interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan
lebih kecil sama dengan 2V ya, 2V. 2V itu berapa? 2V itu 360 derajat. Jadi kalau misalnya V per 4 berapa coba? Ayo, V per 4. Berapa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Harus tahu dong ya. V per 4 itu sama dengan 45 derajat. Kenapa? Karena 180 dibagi 4. Kan dapatnya 45 derajat ya. Oke, maka kita coba mencari nilai X yang memenuhi dalam radian ya. Oke, kita coba. Ini pertama tadi untuk setengah X sama dengan alfa derajat. Nah, kita lihat lagi rumus itu yang sebelumnya. Nah, ini yang kita pakai sekarang, bukan di atas. Bukan di atas, tapi yang di bawah. Nah, ini berarti alfa derajat ditambah K dikali 2V ya. Itu versi pertama. Yang kedua nanti adalah V dikurang alfa derajat ditambah K dikali 2V. Oke? Oke dah ya. Kita coba. Ini. Berarti alfa ditambah 2. Ini K. K dikali 2V ya gitu ya. Oke, itu yang pertama lah. Yang kedua nanti adalah versi yang kedua adalah setengah X sama dengan 180, berarti V dikurang alfa derajat ditambah K dikali 2V. Nah, kenapa ini kita pakai? Karena yang ditanya interval itu adalah berada di interval dalam bentuk radian ya. Ini radian V. Oke. Kita coba ya. Kita coba masukkan nilainya ya. Ini menjadi setengah X sama dengan alfanya berapa? Nah, alfanya V per 4. Nah, gitu. Tambah K dikali 2V. Nah, atau setengah X sama dengan V dikurang V per 4. Kenapa V per 4, Pak? Karena alfanya kan V per 4. Ya enggak? Nah, iya. Oke, ditambah K dikali 2V. Ya kan? Iya dong ya. Nah, ini harus bisa kita sederhanakan ya. Menjadi X sama dengan V per 2. Kenapa V per 2, Pak? Karena semua kedua ruas sama-sama dibagi setengah. Jadi ini kalau dibagi setengah tinggal 1 di sini. Nah, gitu. Lalu kalau misalnya ini dibagi setengah, V per 4 dibagi setengah, dapatnya V per 2. Nanti kalau misalnya nggak tahu, lihat lagi pada materi pecahan di SMP. Gitu kan. Itu V per 2 ditambah K dikali 4V. Nah, kok bisa gitu lagi, Pak? Ingat lagi ya bahwa K dikali 2V dibagi setengah. Nah, gitu kan. Kalau misalnya ini dibagi setengah, berarti bagaimana supaya dikalikan? Maka ini naik ya. Penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Nah, gitu ya. Berarti K dikali 2V dikali 2. Karena 2-nya udah naik. Gitu kan. Berarti jadi 4 dikali 2V gitu ya. Sorry. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang sana juga kita sederhanakan ini ya. Kita cari X-nya. X ini ya. X yang bisa memenuhi, kita coba. Nah, ini kita itu ya. Ini yang ini dulu. Kita sederhanakan dulu ini. Gitu. Nah, V dikurang V per 4 itu sama artinya adalah 3V berapa ya? 3V per 2 ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak tahu, lihat lagi materi pecahan ya, materi pecahan. Ini saya hapus dulu bentar ya. Saya hapus dulu ini. Nah, ini saya bikin menjadi apa? Menjadi 3V per
4. Ini masih setengah ya. Jangan dulu kita ubah. Oke. 3V per 4 ditambah K dikali 2V. Oke dah ya. Maka saya tulis lagi ini menjadi, ini tadi sudah saya sederhanakan menjadi, ini tinggal X di sini. X sama dengan sama-sama dibagi setengah semuanya ya, kedua ruas dibagi setengah, ini dibagi setengah tinggal 1, 1, tapi koefisien nggak usah ditulis di sini, 1 tapi ya. Kemudian 3V per 4 dibagi setengah, gitu kan, dibagi setengah berapa, ayo, berarti dapatnya nanti adalah 3V per 2, iya enggak? Iya, ingat lagi materi pecahan. Gitu. Oke. Kemudian 2K dikali 2V dibagi setengah, maka sama dengan di sana, berarti K dikali 4V ya. Oke. Dah ya. Ini menjadi 4V. 4V ya gitu. Nah, ya oke. Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang karena kita sudah tahu persamaan X-nya, kita coba-coba mencari nilai X yang memenuhi ya. Yang pertama untuk untuk K-nya sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan V per 2 ditambah 0 dikali 4V. Gitu. Ya kan? Iya. Ya. Maka ini otomatis menjadi 0 dikali 4V nanti pasti 0. Berarti tinggal V per 2. Apakah V per 2 masuk? V per 2 berapa jawabannya? 90. Berarti pasti masuk antara 0 sampai dengan 2V. Oke ya? Oke. Kita coba lagi kalau K sama dengan 0 untuk versi yang kedua. Ya. Berarti X sama dengan 3V per 2 ditambah ya. 3V per 2 ditambah 0 dikali 4V. Iya enggak? Iya. Maka ini kita coba 3V per 2 ditambah 0. Berarti jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 3V per 2. Nah, kita coba apakah 3V per 2 itu masuk atau enggak? 3V per 2 nilainya berapa? Nilainya adalah coba kita kalikan. 3 dikali V. Berarti V itu kan 180. 3 dikali V sebesar 540 derajat. Dibagi 2 berapa? Berarti jawabannya adalah 270. Apakah 270 masuk ke dalam sini? Pasti masuk dong ya. Karena yang diminta adalah antara 0 sampai 360 di sini. Berarti 270 pasti masuk ya. Nah oke, masuk. Nah kita coba untuk K sama dengan 2. K sama dengan 1. Kita coba. K sama dengan 1. Ini V per 2 ditambah 1 dikali 4V. Wow, udah luar biasa ini ya. Ini saja 4 dikali V. Udah besar sekali itu Pak. Ya enggak? Nah ini besar sekali. Ya oke lah, nggak apa-apa, kita coba aja hitung. Ya kan? Nah ini menjadi, kalau kita bikin jalannya, boleh ya kita bikin jalannya ya. Di bawah sama dengan V per 2 ditambah 1 dikali 4V jadi 4V. Ya enggak? Ya. Oke, kita bikin dalam bentuk pecahan ya. Berarti ini menjadi V per 2 ditambah berapa? Tambah 8V per 2 ya. Udah kita cari penyebut barunya. Oke, maka ini menjadi berapa? Yuk. Berapa? Menjadi 9V per 2. 9V per 2 itu besar kali enggak ya? Besar lah ya. 9 dikali V. V-nya 180. 9 dikali V berapa? 1620. Atau kita bisa 1620 derajat per 2. Ini. Berarti menjadi 1620 derajat bagi 2 berapa? Ayo. 810 derajat. Maka otomatis ini nggak masuk. Aduh, ya udah. Kita hapus aja lah kalau begitu. Kita hapus. Karena itu udah di luar apa? Udah di luar permohonan. Di luar permohonan. Nah, itu pun, kalau ini pun kita hitung untuk K sama dengan 1, pasti nanti nggak masuk. Maka yang memenuhi adalah hanya V per 2 dan 3V per 2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi
ya. Himpunan penyelesaian atau HP, ya. HP-nya adalah ya, HP yang memenuhi untuk X adalah ya, pertama adalah V per 2 ya, atau 180 V per 2 dan 3 V per 2. Oke, hanya itu yang memenuhi. Oke. Jadi sampai di sini ya. Sampai di sini penjelasan tentang persamaan trigonometri khusus sin X sama dengan sin alfa ya. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa Anda pahami setelah saya jelaskan ya. Kalau misalnya Anda ngantuk boleh tidur dulu baru nanti dilihat lagi. Oke dah. Oke, teman-teman, sampai di sini pertemuan untuk persamaan trigonometri. Ya, untuk nanti materi persamaan trigonometri khusus kosinus dan tangen nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Ntar nanti saya baca dan akan menjelaskannya kembali. Oke, sampai di situ dan selamat berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Dan